Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini setelah pro kontra nasab Ba'lawi ternyata berlanjut debat masalah ketuhanan antara Wahabi dan ahli sunnah, membuat umat yang di bawah ini bingung mana yang benar, mana yang menjadi patokan. Seperti yang ada di video ini, antara beberapa ustadz saling bantah-membantah masalah ketuhanan. Ayo kita simak sambil kita mendengarkan ceramahnya guru kita Kiai Haji Baudin Nur Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menjelaskan kenapa Ustadz Nuruddin logikanya sudah bisa kita anggap atau kita pertanyakan sebagai logika yang runtuh sejak awal ketika bertemu dengan guru Gembul. Ya, terbukti sekarang beliau kewalahan dan bisa dibilang tidak bisa untuk melawan argumen dari Harry Pras. Ya, bisa dibilang beliau sudah terskakmat. Nanti kita akan buka kitabnya langsung. Nah, saya selalu berusaha untuk membuka kitab dan semoga nanti mendapat bimbingan langsung dari Ustadz Nuruddin. Kita anggap beliau lebih berilmu. Mohon pertimbangkan argumen saya ini dan bimbing saya kalau memang Ustadz berkenan ya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, sebenarnya saya juga sudah punya guru alumni Al-Azhar yang mungkin lebih berwawasan daripada Ustadz Nuruddin begitu ya. Tapi tidak apa-apa, Ustadz Nuruddin juga saya anggap sebagai guru online karena saya follow Instagram beliau dan mengikuti YouTube beliau. Dan kalau memang Ustadz Nuruddin ingin membantah atau membimbing saya atau menyatakan argumen saya ini lemah, tolong disampaikan dengan baik. Tidak perlu ada tendensi karena saya tidak ingin membawa ada kebencian. Jadi mohon Ustadz Nuruddin dan fansnya yang fanatik, pertimbangkanlah argumen ini secara ilmiah karena nanti saya akan kutip kitabnya langsung. Ya, jadi saya bukan ingin membela Harry Pras. Saya juga punya banyak ketidaksetujuan dengan Harry Pras. Apalagi ketika beliau menjelek-jelekan orang yang berbeda. Saya adalah orang yang ingin mempersatukan orang yang berbeda dan beliau justru ingin memancing kebencian. Jadi di situ titik perbedaan saya dengan Harry Pras. Tapi dalam hal perlakuan terhadap teks Al-Quran yang menggambarkan tentang Tuhan, saya lebih setuju dengan argumen Harry Pras. Nanti kita buka kitabnya, ternyata Al-Ghazali pun juga sejalan dengan Harry Pras. Ustadz Nuruddin lagi-lagi mengutip kitab ya Al-Iqtisad atau Al-Mustasfa. Dua-duanya itu adalah buku yang ditulis oleh Al-Ghazali sebelum kontemplasi, yaitu kontemplasi itu apa? Uzlah. Ya, jadi ada semacam proses penyucian jiwa oleh para sufi, yaitu dengan menjauhi khayalat umum untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, setelah selesai dari uzlah itu, pemikiran Al-Ghazali berubah. Ya, ilmu kalam dianaktirikan atau bahkan sampai ada kitab dari Al-Ghazali yang berbunyi Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Artinya apa? Menjauhkan orang awam dari ilmu kalam. Nanti kita akan buka kitabnya langsung. Di sana ternyata takwil, ya menakwilkan ayat Quran itu dianggap oleh Al-Ghazali tidak boleh. Ya, karena orang yang merasa tahu dengan detail arti dari ayat-ayat Allah itu dianggap sebagai kebohongan oleh Al-Ghazali. Nanti kita buka kitabnya ya. Nah, jadi begitu ya. Kita harus tahu bahwa Al-Ghazali juga punya perkembangan. Dia tidak langsung pintar dari lahir. Ya, ada proses di mana apa yang beliau tulis di masa kini mengubah apa yang ditulisnya di masa lalu. Nah, memang yang buku-buku akhir itu kan ya buku-buku tasawuf kayak Mishkatul Anwar atau Al-Munqidh Minad Dhalal atau Kimya Us-Sa'adah atau apa lagi? Ihya Ulumuddin apa lagi ya. Nah, artinya Ustadz Nuruddin lagi-lagi salah atau mungkin kurang baik dalam mengambil referensi, karena referensi yang diambil adalah referensi sebelum uzlah, sebelum Al-Ghazali berkontemplasi. Oke. Setelah Al-Ghazali berkontemplasi terjadi perubahan yang signifikan dan makanya sangat salah kalau kita mengambil argumen yang telah berubah pasca uzlah itu. Makanya ini juga saya bertanya-tanya, Ustadz Nuruddin alumni Aqidah Filsafat S2 di Mesir,
saya agak bingung kenapa bisa beliau sampai berpendapat seperti ini. Ya, ada dosen di PTIQ itu orang luar biasa, alumni Al-Azhar Mesir juga, jurusan akidah filsafat. Nah, namanya Prof. Zainun. Ya, itu menurut saya yang betul-betul punya ilmu yang komprehensif. Ustaz Nuruddin pertama, kalau mengatakan ilmu kalam itu sangat penting, itu melewatkan dua kitab luar biasa. Pertama, ya kitab Iljamul Awamnya Al-Ghazali, kedua Faslul Maqalnya Ibnu Rushd. Ya. Nanti di Faslul Maqalnya Ibnu Rushd itu dibuat semacam etika pemisahan. Makanya fasal itu memisahkan tema. Kalau lagi bicara sains ya sains saja. Ya, makanya ungkapan Guru Gembul ternyata ujungnya juga dibenarkan oleh Ustaz Nuruddin bahwa dalam kacamata sains empiris ada atau tidak adanya Tuhan itu sama saja. Karena sains itu kan berpacu pada indera, tangan, hands ya. Atau itu simbolnya hands. Kalau agama heart, hati. Kalau filsafat head, kepala. Nah, Guru Gembul kan bilang ada atau tidaknya Tuhan itu sama saja. Dalam kacamata sains memang betul, karena Tuhan tidak bisa terindra. Jadi kebenaran sains tidak akan bisa mencapai itu. Tapi kalau dalam kebenaran agama dan filsafat, Tuhan pasti ada. Nah, itu Faslul Maqal. Makanya kalau kita sudah paham Faslul Maqal lalu Iljamul Awam, maka kita tahu bahwa ilmu kalam ini hanyalah ilmu yang banyak sekali melanggar etika pemisahan maqal di Faslul Maqal, lalu juga ilmu yang tidak jelas di arahnya kemana, filsafat atau agama. Ya, jadi saya sependapat, makanya saya sebenarnya mendukung agar ilmu kalam ini dihilangkan saja dari kurikulum. Tapi akidah tentu harus ada, akidah atau al-iman wa tasdiq, ya digantilah. Kalau ilmu kalam itu tujuannya lebih ke, nanti kata Al-Ghazali apa? Tujuannya lebih ke perpecahan. Perpecahan. Sampai Al-Ghazali bilang qalilun nafa. Nanti kita buka kitabnya ya. Baik. Kita beri judul video ini Ustaz Nuruddin harus mengaku kalah dari Harry Pras. Tanda tanya. Ini saya masih menempatkan semua argumen saya berada dalam tanda tanya. Jadi Ustaz Nuruddin atau penggemarnya yang pro ke beliau boleh untuk membantah ya. Saya tidak pernah membatasi. Saya tidak pernah mengklaim kebenaran milik saya sendiri. Ya, kebenaran milik Allah, kita hanyalah beristihda. Kita makanya setiap sholat kita baca ihdinas shiratal mustaqim. Oke. Inilah kutipan pertama dari Iljamul Awam yang taubat dari ilmu kalam. Ya, nanti ada yang lebih jelas lagi. Ini juga jelas, tapi nanti ada yang lebih jelas setelah ini ya. Oke, saya bacakan dulu. Wa yajibu ala kulli man la yaqifu ala kinhi hadhil ma'ani wa haqiqatiha, dan wajib bagi siapapun yang tidak memahami kinhi hadhil ma'ani, inti dari makna ayat-ayat ini ya. Ayat-ayat tentang apa? Tentang istiwa, bersemayam, tentang yadullah, tentang tangan, tentang kursi, tentang wajah Allah, tentang penglihatan Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ya, itu semua kan sifat Allah yang seakan-akan membutuhkan jasad, membutuhkan jism, ya. Mendengar butuh mata, melihat butuh telinga, ya. Kata Al-Ghazali, siapapun yang tidak memahami ini, walam ya'rif ta'wilah, dan tidak mengetahui ta'wilnya, ya, wal ma'na wal murada biha, dan tidak mengetahui maksud dan maknanya, ayyukirra bil ajiz, harus mengakui kelemahannya. Fa inna sidqa wajibun, karena jujur itu wajib. Wa huwa an darkihi ajizun, ya, dan dia pasti tidak akan pernah mampu memahaminya. Ajiz itu lemah, tidak akan pernah mampu. Fa in idda'a al-ma'rifah, kalau dia mengaku tahu, ya, faqad kadzaba, kata Al-Ghazali. Kalau ada orang yang mengaku tahu takwilnya dan mau menawilkannya, faqad kadzaba, ya, tahu maknanya dan mau menawilkannya, maka dia dusta. Wa hadza ma'na qauli Malik radhiyallahu anhu, ini adalah perkataan dari Imam Malik ya radhiyallahu anhu, al-kaifiyatu majhul, rincian prosesnya, proses semayam Allah, proses melihat Allah, proses mendengar Allah, proses tangan Allah, proses kursi Allah, itu majhulah, tidak dapat diketahui. Yakni tafsilul murad bihi ghairu ma'lum, rinciannya tidak dapat diketahui. Makanya jangan dirincikan. Kalau kita lihat para mutakallimin yang sejalan dengan Ustaz Nuruddin, termasuk Abduh, dalam menilai Abduh juga sejalan dengan beliau.
saya penggemar Abduh, tapi dalam hal ini izinkan saya berbeda dengan Abduh, ya. Karena beliau mentakwil, ya, mentakwil semayam menjadi menguasai, istiwa itu kan bersemayam, menjadi istaula kalau tidak salah ya, menguasai. Lalu yadun, tangan Allah itu menjadi kekuasaan. Lalu kursi Allah itu menjadi ilmu, itu ditakwil. Nah, dalam hal ini saya berbeda dengan itu, karena Al-Ghazali menyatakan lam ya'rif ta'wilha, tidak akan diketahui takwilnya, jadi jangan ditakwil, ya. Yang di bawahnya lebih jelas, fa'idzan al-imanu bil jumliyat, mengimani hal-hal yang sudah umum dan sudah terpatri di teks itu, ya, misalkan disebut istiwa, yadun, tangan, kursi, semayam, melihat yang melihat, mendengar yang mendengar. Jangan lagi ditawil-tawil, melihat itu bagaimana ya? Kan Allah tidak punya mata. Mendengar itu bagaimana ya? Semayam itu bagaimana ya? Nah, kursi itu bagaimana? Masa Allah punya kursi? Tangan Allah itu bagaimana ya? Masa Allah punya tangan? Nah, itu kata Al-Ghazali, allati laysat mufassalah, yang tidak ada rinciannya, fi dzihn, dalam pikiran, mungkin saja, sah saja. Walakinna taqdisahu alladhi huwa nafyun lil muhal, akan tetapi mensucikan Allah, ya, yang mana nafyun lil muhal anhu yang bagi ayakuna mufassalan, yang mana itu tidak akan mungkin bagi Allah, maka harus dirincikan. Final manfiya hiyal jismiyah wala wazimha. Nah, jadi kalau ayat-ayat yang jumliyat, yang dia bukan nafyun lil muhal, ya, jumliyat itu berarti positif kita sebutnya, ya. Kalau nafyun lil muhal itu negatif. Ada kata ada la di sana. Misalkan laisa kamitslihi syai', itu nafyun lil muhal. Itu harus dirincikan. Ya. Kalau nafyun lil muhal, ada kata negatif, ada kata la nafi atau laisa, itu harus dirincikan. Misalkan laisa kamitslihi syai', atau la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikul absar. Ya, itu juga kan adalah nafi. Tadi yang pertama laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Nah, kata Al-Ghazali, ini harus dirincikan. Tidak ada serupa berarti apa? Tidak ada Allah itu tidak ada jisimnya, karena kan kita punya jisim, tuh Allah tidak punya jisim. Lalu tadi la tudrikul absar, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan. Itu yang bagi ayakun mufassalan, tidak apa-apa dibuat rinciannya. Tapi kalau al-jumliyat allati laysat mufassalan, itu jangan dirincikan, langsung saja diterima. Ya, mirip-mirip dengan argumennya Harry Pras. Oke, lanjut. Ini juga kutipan Al-Ghazali, sebenarnya sudah ada di video sebelumnya, ya. Wa hadza qalilun nafa. Ini semua perdebatan tentang ilmu kalam ini qalilun nafa, sedikit sekali manfaatannya. Fi haqqi man la yusallim siwa daruriyat syai'an aslan. Untuk memenuhi kebutuhan, ya, man la yusallim, yang tidak mau menerima apa-apa siwa daruriyat kecuali argumen yang pasti, aksiomatik. Ya. Syai'an aslan, sedikit pun. Falam yakunil kalamu fi haqqi kafian, kata Al-Ghazali. Jadi ilmu kalam itu tidak mampu memenuhi kebutuhanku, ya. Wala lidai alladzi kuntu ashkuhu syafin, dan juga ilmu kalam tidak mampu menyembuhkan tidak mampu menyembuhkan penyakit yang aku keluh kesahkan. Ini terakhir, lam yablugh kalamuhum fihi al-ghayat al-qaswa. Ya, ilmu kalamnya mereka itu tidak mampu mencapai tujuan tertinggi, yaitu mengenal Allah. Falam yahsul minhum ayamhu bil kulliyah, dan dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang menghapus secara kuliah, secara keseluruhan, dzulumatil hayra, gelapnya keraguan, kebingungan, fi ikhtilafatil khalq, di tengah perbedaan-perbedaan pendapat di antara umat manusia. Jadi jelas. Nanti kita lihat lanjutannya. Jadi ini kalau kita belajar fasal maqal, jadi kita harus bisa membedakan ruang. Ini etika fasal namanya. Etika membedakan kebenaran ruang filsafat, agama, dan sains. Kalau bahas filsafat, itu jangan dicampur adukan dengan agama. Pusing. Coba
Dalam filsafat kita pasti tahu bahwa Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia unmoved mover, the prime mover, dialah yang menggerakkan, tapi dia tidak bergerak. Ya. Atau kalau Hasan Hanafi bahkan menjelaskan lagi, dia tidak bergerak dan tidak diam. Jadi undefined, tidak dapat didefinisikan. Nah, tapi kalau kita baca ayat Quran, bagaimana itu coba? Itu di Al-Quran seakan-akan dibuat Allah itu berada dalam ruang dan waktu. Sami'un basir, melihat dan mendengar. Atau ridho, Allah ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an. Atau marah, kabur maqtan indallah. Marah dan ridho itu sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu dalam filsafat. Ya, saya marah, sendal saya hilang. Marah saya itu berada di jeda waktu, tanggal berapa, menit keberapa, detik keberapa, sampai menit keberapa, di tanggal berapa, hari apa, detik sekian. Dan juga dia terikat oleh ruang di kabupaten ini, kelurahan ini, provinsi ini, negara ini, titik koordinatnya ini. Itu marah, dia terikat. Kalau Tuhan marah, berarti kita menempatkan sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu kepada Allah, yang mana Allah ini tidak terikat dengan waktu. Jadi karena ini udah ranahnya agama, maka tinggalkan dulu filsafat. Ya, fokus bahwa setiap lafaz dalam Al-Quran itu kita percaya sebagai kebenaran agama. Jangan utak-atik ke filsafat. Makanya ada kaidah isbat wa tafwid, menetapkan dan menyerahkan definisinya kepada Allah. Karena Allah yang paling berhak menjelaskan kebenarannya tentang dirinya. Jadi jangan kita takwil. Ya. Nah, kebenaran sains juga begitu. Jangan dicampur aduk dengan agama dan filsafat. Ya. Oke? Karena kalau ke filsafat boleh, dia akan menjadi hipotesa, tapi kalau keagamaan tidak boleh. Oke, dalam hal akidah semuanya akan membenarkan argumen Guru Gembul pada waktunya, ya. Betul, argumen Guru Gembul di debat Ustaz Nuruddin itu bagi saya yang sudah mendalami Al-Ghazali dan juga mempelajari akidah di banyak corak, ya, saya sudah mempelajari akidah di Ibnu Taimiyah yang dipakai oleh Salafi Wahabi, ada tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Lalu juga sudah pelajari 20 sifat wajib di NU, ya, wujud qidam baqo di Asy'ariyah. Lalu juga sudah, ya, di Muhammadiyah lebih berkemajuan lagi, dia sampai ada di konsepnya Pak Hamim Ilyas itu tauhid rahmatiyah, ya, berasal dari ayat kataba ala nafsihi rahmah, atau ayat lain juga ada rahmati wasi'at kulla syai', kalau tidak salah. Ya, kataba ala nafsihi rahmah itu melahirkan konsep akidah tauhid rahmatiyah di Muhammad. Itu sangat bagus. Nah, dari situ ketika mendengar Guru Gembul bicara itu sangat sejalan bahwa Tuhan itu tidak dapat dibicarakan. Ini dalam ranah filsafat. Lalu dalam ranah agama, biarkan Tuhan menjelaskan dirinya. Kita tidak perlu mencoba jadi juru bicara Tuhan. Ya, misalkan tadi tangan ditakwil jadi kekuasaan, kursi ditakwil jadi ilmu, lalu bersemayam ditakwil jadi berkuasa. Nah, itu proses penakwilan itu tidak sopan. Karena apa? Karena kalau Allah sudah menetapkan lafaz istawa, kursiyat, ya sudah, kita isbat saja lalu tafwid. Serahkan bagaimana definisi tangan itu kepada Allah. Bukan tangan seperti kita, bukan tangan yang terikat oleh ruang dan waktu. Kursi itu kepada Allah, bukan kursi yang terikat oleh ruang dan waktu, atau kursi kayak kita. Atau semayamnya itu kita tafwid, kita serahkan definisinya kepada Allah. Terserah Allah mau mendefinisikan gimana. Bukan yang terikat oleh ruang dan waktu. Begitu juga melihat bukan berarti butuh mata seperti kita di dunia. Kita serahkan saja kepada Allah, mau seperti apa itu definisi melihat dan mendengar itu, ya. Itulah tafwid. Dan ini unggul daripada takwil, karena takwil tadi cenderung tidak sopan, berusaha membuat makna baru, ya. Oke. Harus diingat, Al-Iqtisad itu ditulis sebelum Al-Ghazali uzlah, ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Lalu di kitab Al-Ghazali belakangan justru beliau tidak menganggap ilmu kalam sebagai obat yang pas, ya. Ada yang bilang, ya kan berarti Al-Ghazali punya penyakit sendiri, dia tidak cocok sama ilmu kalam. Wah, ini menurut saya tidak sopan juga. Orang sesoleh Al-Ghazali, sepintar cerdas beliau saja, ya, tidak pas dengan ilmu kalam, apalagi orang serendah kita. Ini sama saja membandingkan, kalau dalam hal tinju kita membandingkan, anggaplah Al-Ghazali itu Mike Tyson. Dia kalau sudah ninju itu 1600 joule kuat kekuatannya. Mau dibandingkan dengan kita,
Ya tentu tidak. Kalau Mike Tyson merasa lemah tinjuannya, apalagi kita. Ya, dia saja 1600 joule. Mike Tyson itu kekuatan tinjunya tinggi sekali ya. Ya, apalagi kita. Gitu juga Al-Ghazali saja dengan ilmu, kebersihan hati beliau, menganggap ilmu kalam sebagai bukan sebagai obat yang pas ya. Apalagi kita. Ya, lalu ada ungkapan qalilun nafa, lalu bahkan disebut bahaya dan lebih baik bertani daripada mendalami kalam bagi orang awam. Ya, ini ada teksnya di sini. Ini juga sudah pernah saya bacakan sebenarnya waktu itu. Di bukunya Said Fuda. Memang Said Fuda ini sebenarnya agak pro ya ke ilmu kalam, tapi beliau itu ujungnya juga membatasi. Jadi ilmu kalam yang sifatnya asma wa sifat atau takwil itu lebih baik dihindari ya, karena bahaya, apalagi yang berkaitan dengan tajsim ya, tidak usah terlalu banyak bahas di sana. Makanya isbat atau tauhid itu sangat penting. Ya, di sini ya, di Iljamul Awam ini teksnya saya bacakan. Saya bacakan dulu ya. Wa ha huna su'alun tabi'iyyun yanbaghi an yanhad fi nafsi al-insan wa hasul an hadha al-amr. Ya, in lam yastati' an yusarrif qalbahu wa fikrahu an at-tashawuf ila al-ghaws fi hadhihi al-ulum wal ma'arif famadha yaf'al, ya kata Al-Ghazali. Kalau ada orang yang tidak mampu memalingkan hatinya, ya orang awam khususnya ya, tidak mampu memalingkan hatinya dan pikirannya daripada mendalami ilmu kalam, maka apa yang harus dilakukan? Kata Al-Ghazali, ini saking inginnya beliau orang-orang itu menghindari ilmu kalam, khususnya yang awam. Tariquhu ay yushaggil nafsahu bi ibadatillah. Yaudah, kamu jangan dalami ilmu kalam, kamu fokus ibadah aja. Ya. Wa bis shalah, dengan salat, wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa dzikr, berzikir. Fa in lam yaqdir fa bi ilmin akhar. Kalau tidak mau beribadah ya pelajarilah ilmu lain selain ilmu kalam. Jangan ilmu kalam yang dipelajari. Ya, bi ilmin akhar la yunasib hadzal jism. Ilmunya pun jangan sampai yang berkaitan atau sejalan dengan ilmu ini, ya, ilmu kalam ini. Contohnya apa? Min lughatin, ilmu bahasa, au nahwin atau nahwu, au khatin atau kaligrafi, au tibbin atau kesehatan, au fikhin atau hukum Islam atau fikih. Lalu fa in lam yumkinhu, kalau dia tidak mau mempelajari itu ya, fa bi harafatin aw sinatin, maka lebih baik bertani atau berindustri. Harafah ini tidak tahu bertani atau menjahit ya. Walau bil hirasa atau harosa. Nah ini baru bertani. Wal hiyaka itu menjahit kali ya, saya tidak tahu, lupa juga ya. Nah, fa in lam yaqdir, kalau dia tidak mampu juga bertani atau ini, fabilo bin, bermain sajalah, main-main aja, main yang lain gitu, aulah bin atau bersenda gurau. Saking Al-Ghazali tidak mau orang belajar ilmu kalam, ya kan? Wa kullu dzalika khairun lahu, maka ini jauh lebih baik baginya minal khawdi fi hadzal bahar, daripada tenggelam atau mendalami ilmu kalam ini yang luasnya bagaikan al-bahar al-ba'id, ghawruhu wa amqahu, ya, lautan yang luas, baik bahkan disebutkan jangan masuk ke lautan ilmu kalam, ghawruhu wa amqahu, baik di permukaan ataupun di dalamnya. Saking hendak maunya beliau kita masuk ke ilmu kalam. Al-azimu khatruhu, karena ilmu kalam ini disebut bahaya, khatruhu besar bahayanya, azim itu besar, khatruhu bahayanya, wa dararuhu dan kecelakaannya atau mudaratnya. Ya. Bahkan yang lebih parahnya, kata Al-Ghazali. Lau ishtaghala al-ami, ya, kalau seorang awam itu menyibukkan dirinya bil ma'asi al-badaniyah, dengan maksiat badan. Maksiat badan, mungkin termasuk zina ya. Rubama kana aslam, mungkin lebih selamat, lebih baik baginya. Rubama kana aslam lahu min ayyukhawwidha fil bahthi an ma'rifatillah ta'ala, daripada mau coba-coba ya mencari tahu tentang ma'rifat Allah, mengenal Tuhan.
lewat takwil tadi itu salah satunya. Jadi itulah bahaya ilmu kalam. Jadi harus kita akui, sepertinya Ustaz Nuruddin harus mengakui bahwa beliau dalam hal ini terskakmat argumennya oleh Harry Pras. Ya, saya tidak mau menyatakan bahwa ini berarti kemenangan Wahabi terhadap Asy'ari atau bagaimana. Janganlah berkelompok-kelompok. Saya tidak suka kelompok-kelompok. Saya sendiri jujur sampai sekarang mukhtalid ya. Di satu sisi saya sangat NU, di satu sisi sangat Muhammadiyah, di satu sisi juga sangat Wahabi, di satu sisi juga bahkan saya sangat Syiah. Ya, saya sangat suka doa-doa yang ada di Syiah. Saya punya doa harian yang merupakan kombinasi dari Wahabi dan Syiah. Jadi Wahabi ada Al-Ma'thurat ya, di Syiah ada Kumail, doanya Imam Ali, dan itu juga ada di Sunni. Itu doa yang sangat indah. Mungkin tidak hari ini deh, mungkin next time akan coba saya share bagaimana doa harian saya ya. Karena sebenarnya cita-cita tertinggi kita di dunia apa? Sebenarnya menjadi muqimas shalah, pendiri sholat. Dan sholat itu secara bahasa bermakna doa. Ya, itu cita-cita tertinggi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pun menjadikannya sebagai doa bagi dirinya dan keturunannya. Berarti itulah cita-cita tertinggi manusia. Bukan berarti saya ketika mau jadi profesor itu menjadi cita-cita tertinggi, itu cuma keinginan kecil aja. Cita-cita tertinggi adalah muqimas shalah, mendirikan sholat. Jangan sampai kita gara-gara belajar meninggalkan satu rakaat sholat. Itu sudah jauh dari tujuan cita-cita tertinggi manusia yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, saya sampai sekarang itulah cita-cita yang paling ingin dicapai, muqimas shalah. Rabbi, bagaimana doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, kata Nabi Ibrahim. Rabbana wa taqabbal, doa bahkan sampai ditambah tuh. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pendiri sholat, muqimas sholat, ya. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Nah, itu harusnya itu udah cukup. Tapi di sini ada itnab ya. Jadi itnab itu berlama-lama atau menambah sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Ada tambahan dari Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal wa taqabbal doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pendiri sholat dan keturunanku, Rabbana wa taqabbal doa. Ini itnabnya. Dan ya Allah, tolong kabulkan. Bayangkan seorang nabi menambah, ya Allah tolong kabulkan. Padahal itu tidak wajib tuh kata-kata itu. Ya, itnab namanya kalau dalam sastra. Nah, sampai mana tadi? Saya jadi lupa. Ya, itu intinya ya. Saya bukan berarti memenangkan argumen Wahabi daripada Asy'ari. Tidak, janganlah berkelompok-kelompok. Semuanya punya kelebihan kekurangan. Wahabi punya kelebihan kekurangan, Asy'ari punya kelebihan kekurangan, Syiah juga punya kelebihan kekurangan. Makanya saya mukhtalid, saya memadukan semua kelebihan yang ada dan menjauhi kekurangan yang ada. Oke? Nah, jadi tolong jangan dianggap seperti itu. Jangan sampai dikira saya Wahabi. Boleh kalau dalam hal yang kebaikannya, tapi dalam hal keburukannya yang mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, itu jangan disamakan. Tapi kalau dalam kebaikannya boleh. Kalau teguhnya, sifat kasih sayangnya boleh. Tapi kalau sifat negatifnya jangan. Ya, bukti sederhananya dalam hal memahami hadis yang misalkan memanjangkan jenggot itu saya berbeda. Ini saya mencukur jenggot. Ada beberapa perbedaan saya dengan Wahabi. Ya, bahkan ada banyak mungkin ya. Dan saya juga banyak kesamaan dengan Asy'ari atau NU, banyak sekali. Oke? Dan kiai-kiai saya atau guru-guru dosen-dosen di Bandung itu NU semua. Karena di Bandung itu bisa dibilang 95% NU. Ya, dosen-dosennya. Jadi jangan dianggap ini perpecahan kelompok, please. Saya berada di atas semua golongan, apa ya? Di atas untuk semua golongan kalau kata Gontor. Gitu ya. Jadi tolong. Jangan sekali lagi berpecah, jangan. Ini dia debat Harry Pras dan Nuruddin. Sebenarnya Harry Pras itu mewakili pendapat isbat wa tauhid dan Nuruddin itu mewakili pendapat takwil. Ya. Isbat wa tauhid mengatakan ayat tentang sifat Allah jangan ditakwil, tapi ditetapkan saja lalu proses definisinya diserahkan ke Allah. Sedangkan takwil, kalau ada sifat Allah yang seperti menghadirkan jism maka harus ditakwil. Ya, ini tapi argumen Ustaz Nuruddin ini lemah karena dia tidak mentakwil kata sami', mendengar, basir, melihat. Kebalik, sami', iya sama betul ya. Mendengar dan melihat itu tidak ditakwil, tapi yang ditakwil cuma semayam aja, semayam, istiwa. Padahal melihat dan
mendengar itu juga adalah membutuhkan mata dan telinga yang dua-duanya juga jism. Ya, makanya argumen takwil dalam hal ini harus diakui kalah oleh argumen isbat wa tafwid. Dalam hal ini Wahabi mungkin lebih kuat. Tapi janganlah kita berkelompok-kelompok, itu saya tidak suka. Ini disclaimer saya bukan pendukung Harry Pras atau apalagi mendukung video-videonya yang mencela ulama-ulama. Itu fanatisme yang sangat tidak baik dan tentu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, kita capek-capek mempersatukan, dia capek-capek memecah belah. Gimana ini ya? Kita capek-capek mentauhid ya. Mentauhid itu kan bukan cuma mengesahkan Allah, tapi juga tauhidul ummah, mempersatukan umat. Dia capek mentafrik ya, atau tabi'id ya. Kita mentakrib, dia mentabid. Kita mendekatkan, dia malah menjauhkan, kayak gitu videonya. Makanya saya minta ke saudara Harry Pras, delete saja video-video yang kayak begitu ya. Lalu juga saya bukan pembenci Ustaz Nuruddin. Ya, ketika beliau berdebat dengan Prof. Munim Siri, saya lebih setuju pendapat beliau dibanding Prof. Munim Siri. Ya, tapi ketika beliau bertemu Guru Gembul, ya, itu akhlaknya buruk sekali. Padahal apa yang diucapkan Guru Gembul itu kuat. Dan Guru Gembul lebih tua daripada beliau, jauh lebih tua. Guru Gembul itu lahir di atas tahun 90-an, 80 sekian apa, 85 apa ya. Sedangkan Ustaz Nuruddin itu 94. Saya cuma beda 3 tahun dengan Ustaz Nuruddin. Saya 97, Ustaz Nuruddin 94. Jadi lebih tidak sopan Ustaz Nuruddin ke Guru Gembul ya, daripada, karena jarak umurnya jauh, daripada saya ke beliau cuma beda 3 tahun. Dan saya tidak mencela beliau sebagaimana celaan Ustaz Nuruddin ke Guru Gembul. Masih ada di Instagramnya tuh celaannya Ustaz Nuruddin kepada Guru Gembul, karena beliau merasa paling benar ya. Ini ayat-ayat tentang Tuhan yang ditakwil oleh ahli kalam yang diikuti Ustaz Nuruddin ya. Kursi ditakwil menjadi ilmu, tangan ditakwil menjadi kekuasaan, semayam ditakwil menjadi berkuasa. Kelemahan kalamnya apa? Menggunakan takwil terhadap ayat sifat Allah tidak secara konsisten ya. Melihat itu butuh mata, mendengar butuh telinga, berkehendak butuh otak ya. Semuanya dari Al-Quran juga tentang sifat Allah dan butuh ditakwil, butuh jism ya. Apa? Iya, butuh jism, harusnya ditakwil dong, tapi dia nggak takwil ya. Tapi yang ditakwil cuma semayam, kursi, tangan ya. Yang ketiga, mentakwil itu tidak sopan karena Anda berusaha mendatangkan makna baru ya. Seakan-akan Anda menjadi juri bicara Tuhan. Kalau isbat wa tafwid itu sangat sopan karena dia melihat ada teks, yes, dan ini adalah sesuatu yang sifatnya Allah ilahi, maka laisa kamitslihi syai'. Ya udah, tangan ya tangan, tapi definisinya seperti apa kita tidak tahu. Tangannya Allah bukan berarti terikat dengan waktu, ruang dan waktu seperti tangannya kita. Kursinya juga begitu, semayamnya juga begitu. Sama juga melihatnya bagaimana, mendengarnya bagaimana. Itu juga tidak dalam proses yang berada dalam ruang dan waktu. Itu semuanya sifatnya ilahiyah, jadi undivine, tidak dapat didefinisikan. Jadi isbat atau tafwid lebih kuat di sini. Isbat dan tafwid. Tetapkan lalu serahkan definisinya kepada Allah. Karena dia yang lebih berhak menjelaskan dirinya. Tapi memang Harry Pras juga punya kelemahan ya. Ya kalau lagi bahas istiwa, ya bersemayam, kalau bisa juga tampilkan juga ayat-ayat lain untuk menekankan bahwa istiwa itu atau tangannya Tuhan itu, kursinya Tuhan itu, lalu apa lagi, melihatnya Tuhan itu, mendengarnya Tuhan itu beda dengan manusia. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya, ayatnya bagaimana? Misalkan di Al-Hadid, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Atau yang ayat lain juga kan, fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Atau urat itu apa? Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Ya, di surat Qaf. Bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lalu di surat Al-An'am ya, bahwa Allah itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dicapai penglihatan mata, tapi dia mencapai penglihatan mata dan mencapai segalanya pasti ya. Oke, itu ya. Jadi ini saya sampaikan saja aksiologi saya secara jujur. Ya, titik temu kita semua sepakat sebenarnya. Mau Asy'ari, mau Wahabi, mau yang takwil, mau yang isbat wa tafwid, semuanya sama-sama ingin tanzih, meninggikan kalimat Tuhan, mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Nah, dan juga kita sepakat untuk meninggikan kalimat Tuhan, meninggikan Islam sebagai ajaran terbaik, Al-Quran sebagai kitab suci yang paling indah dan yang paling memberikan petunjuk. Itu titik temu kita. Tapi titik pisah kita, saya jujur, ya, ingin mengajukan agar ilmu kalam dan ilmu yang tendensius,
mengarah kepada kebencian dan eksklusifisme ini dihapuskan saja atau direnovasi, direkonstruksi. Jangan sifatnya fokus kepada titik pisah perbedaan aja, tapi fokuslah ke persatuan, takrib bainal madzahib, tauhid bainal ummah, tauhidul ummah, takrib bainal madzahib wa tauhidul ummah. Mempersatukan umat Islam dan juga bahkan umat manusia, wa takrib bainal madzahib, dan mendekatkan semua metode yang berbeda, mazhab yang berbeda, corak pemikiran orang yang berbeda. Ya, saya lebih sepakat agar ilmu kalam ini diganti dengan akidah saja, ilmu akidah saja, ilmu akidah dan tasawuf itu di UIN Bandung itu, akidah dan tasawuf itu bagus sekali. Karena inti dari akidah sebenarnya adalah kesucian hati. Percuma Anda berakidah benar tapi hatinya bobrok. Oke. Tadi juga saya lebih senada jika umat Islam itu fokus keilmuannya kepada sains dan teknologi. Ya, tapi dengan pondasi akidah tasawuf yang kuat. Tapi tetap ya tadi ada porsi untuk ilmu keislaman secara proporsional, khususnya ilmu-ilmu keislaman yang berkemajuan. Oke, itu dia inti video hari ini. Terlalu panjang sepertinya, 35 menit. Sekali lagi saya sampaikan kepada Ustaz Nuruddin dan para pendukung beliau yang fanatik atau yang begitu muhibbin kepada beliau, agar melihat ini bukan sebagai tantangan kebencian, tapi ajakan untuk berdiskusi. Ya, anggaplah saya murid Ustaz Nuruddin, ingin minta pencerahan dari beliau. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini adalah video yang saya persembahkan untuk ibu saya. Semoga kebaikan-kebaikan dari video ini atau kebaikan dari saya selalu mengalir kepada beliau, dan keburukan-keburukan video ini akan tetap saya ini nempel di Yesus, kata orang Kristen. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau orang filsafat darani Tuhan itu akal 1, akal 2, akal 3, akal. Makanya disebut logi, ideologi, log. Nah, pertanyaannya kemudian saat Allah itu arot, Allah itu log, kemudian belum ada tempatnya, Allah bergentayangan di mana? Sebelum Yesus ada, terus lalu Allah bersemayam di mana? Terus ada orang Majusi bersemayam di api, nanti kan orang kafir jahiliyah bersemayam di arca-arca itu, yang orang kuno Majusi di mana, di gunung apa, mungkin orang Sugian di gunung Kawi, macam-macam itu. Terus wah, itu kan terus jadi repot. Repotnya adalah kalau sifat itu harus nempel di zat, dan zatnya mana nggak jelas. Itu satu. Nomor dua, sifat itu sama mausuf itu mesti dulu mausufnya. Nah, makanya kata ahli ilmu kalam, jangan pernah kamu mengatakan Tuhan itu sifat. Kalau Tuhan sifat nanti butuh nemplek nopo? Zat. Makanya terus kita diajari walillahil asmaul husna. Allah itu zat. Kemudian pada zat ini ada asmaul husna. Jadi mulai dulu Allah itu al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Nah, ini pentingnya ngaji. Mulane wong alim-alim mesti wali. Ana wong alim ra wali, goblok-gobloke wong alim. Mergo seneng dhuwit. Kudune wong alim iku wali. Mulane Imam Syafi'i ketika disebutno wali si A wali si B jare. Nah aku ra wali ning dunya ora ono wali jare. Dadi idza lam takunil ulama auliya alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nak ulama wis gak wali ning dunya wis ora ono napa wali. Karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tauhid. Nah, ulama ngerti logikanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu tahu. Bisa diketahui itu karena barangnya sudah hak, sudah wujud. Kalau barangnya belum wujud kan tidak bisa diketahui. Misalnya begini. Berhala Lata Uzza itu yang bisa diketahui satu, bahwa itu batu. Karena batu itu wujud, ya, batunya itu wujud. Tapi sifat ketuhanannya Lata Uzza tidak wujud. Makanya enggak bisa diketahui. Wong ndak wujud. Angger barang ra wujud kan nggak bisa napa diketahui. Yang bisa diketahui hanya barang wujud. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus tahu. Tapi andai kan kita ndak tahu pun ya tetap Tuhannya Allah. Tahu atau ndak tahu. Nah, ini di sini Quran sering bilang qul aminu bihi aula tu'minu. Cek kowe iman cek ora iman ini enggak ada pengaruhnya bagi wujudnya Allah ning zaman azali. Di kula baleni malih itu memang. Jadi dulu itu orang-orang terjebak ketika Tuhan yang Yunani dianggap logos, log. Kemudian di Timur Tengah Tuhan itu dianggap satu arot sing nemplek, sifat sing nemplek ning berhala-berhala. Engko ning gone daerah Majusi ning Wasani sing nemplek ning napa geni macam-macam.
Mun niku walhasil akhirnya semuanya itu kalah dengan tauhid sing digawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang tiang Nasrani pun itu tidak pede dengan teori trinitasnya. Orang kan sekarang tahu semua kan perdebatannya Ahmad Didat sama Stanley Fischer itu macam-macam. Itu kan sampai ada seorang mahasiswi dari Swiss ketika yakin sifat Tuhan yang dijelaskan Ahmad Didat bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak ada padanannya. Kalau Tuhan Anda ini padanannya banyak gini-gini terus itu ada orang tertarik. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena sifatnya lebih apa? Ya lebih menarik. Terus tadi maknanya walat itu kalau menurut ilmu kalam itu dua. Walat itu anak fisik, anak gen. Atau walat maknanya tawalud, konsekuensi dari satu hal. Tapi tidak karena diciptakan. Itu tadi misalnya HP dan pulpen ini benturan itu menimbulkan suara. Suara ini diciptakan HP apa suara itu tidak ada yang menciptakan? Yuna ilmu kalam dibagas. Nak kamu bilang diciptakan HP, HP-nya sendiri tidak merasa menciptakan. Batu sama batu benturan terus ada suara. Kamu bilang diciptakan siapa? Diciptakan batu. Batunya takoi, kamu yang menciptakan suara itu. Enggak, saya tidak punya akal kok. Paham? Nah lalu yang menciptakan suara itu siapa? Suara itu udah ada. Yang ada itu kamu dengar suara. Soalnya kupingem darani ngono iku suara. Tapi nak cara akal darani sing ngono apa ya watu. Watune apa benturan. Iki cara ilmu kalam. Lah suarane piye kupingku suara. Ya sudah begitu aja dah. Jangan sampai kamu menganggap kejadian alam ini kebetulan. Itu kowe yang melukai tauhid. Semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan irodah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lam yatawallat min wujudihi syai'un. Jangan sampai kamu berkeyakinan setelah Allah wujud otomatis makhluknya wujud. Berarti wujudnya makhluk tanpa kehendak Allah. Itu keliru. Itu ya termasuk tawalud. Kalau kamu meyakini begitu berarti terjadi keyakinan apa? Tawalud. Setelah ada Allah otomatis makhluknya ada. Itu ya dosa besar. Kafir. Berarti mau dosa besar tapi napa? Kafir. Mulane paling angel nggih. Mulane tapi gini kula suwun nek sing seneng rabi ya rabi, nek seneng mangan nggih napa? Mangan. Setan niku paling mangkel iku mbek wong mangan utawa wong rabi sing nglawan setan. Mergo sakwise tauhid iki sukses iki dawuh Kanjeng Nabi kula mboten gawe-gawe. Sing nyelametno manusa iku al istirwah bil mubahat, menikmati barang mubah. Dadi wong nek wis usul ning pangeran iku ditakoki kowe sing gawe sapa? Ya pangeran. Hadhil jibal sapa sing gawe? Allah. Wis terus suwe-suwe setan utakok, faman khalaqallaha. Terus Allah dhewe asal usule iku ndi? Ngendikane Nabi nek wis pertanyaan faman khalaqallah, atau Allah sendiri itu asal usulnya gimana? Saat wujud itu bersama siapa? Terus pas dhewean iku piye? Falyantahi, maka kamu harus berhenti. Kula sebagai wong ngalim sing saged ngaji nggih sering was-was ngoten. Biasanya tak tinggal gamel mi lho, ngerdalu tak tinggal gamel mi. Baru wae ngemi terus gawe kopi Nescafe kan. Tak tinggal delok TV ya, TV film-film sing lucu-lucu. Setane mesti ngenteni badhe godho tak tinggal itu. Mulane delok TV wong alim iku luwih ibadah timbang salate ruhin, paham? Kula niku nganti kadang delok film cilik-cilik mulai masak sampai napa niku. Wah sing lucu-lucu. Lah bojo kula nganti niteni, Gus Pak delok TV mesti sing lucu-lucu. Mulai koboi kampung sampai wong sing lucu-lucu. Nggih perkarane nek setan wis was-was niku terus tok ndi-ndi. Nak kabeh sing gawe Allah iku piye? Sok ben iku piye? Nak ning swarga selawase iku opo wae? Masa men kelon sing dhewe. Soale ning neraka selawase yo opo wae. Tinggal delok TV. Dadi setane kan ape nggodho ngenteni gawe was-was. Delok TV ngopi, bariku wis mangan ben warak, nek suara kepengin ngantuk. Akhire setane kan waduh digodho kok ngantuk. Areku tak tinggal turu, malah kakuati setane ape digodho kok wonge apa? Turu. Tangi turu wis ngopi meneh. Jebule kopi ku enak. Lane wong alim muni kopi ku enak iku ibadah. Mergo nglawan was-wase napa? Was-wase setan. Dadi nganti ana wong duwe keyakinan wahdatil wujud itu perkarane ngoten niku. Meyakini Allah berlebihan, Allah dianggap lok. Berhubung Allah lok manggon ning setiap wong. Sehingga wong di kekuatan abadi. Buktine wong ning swarga abadi, ning neraka abadi. Nek ngono di kekuatan Tuhan wong iso abadi. Suwe-suwe mbayangno
sifate Allah roh sing nemplek ning manusa. Suwe-suwe dadi manunggaling kawula napa Gusti. Lah iku mergo diterus-terusno. Ajane ra usah ngono. Tinggal ngopi, terus ngeloni bojomu nak pas gelem ora gelem ya wis. Wong gelem ya tepak-tepakan, tapi iku ibadah. Ibadah nglalekno. Nak kula seringe tak tinggal delok TV. Sing sering kula, tapi aja tiru nek makame kados kula ora apa-apa tak tinggal delok TV. Kula delok TV sering guyu ora perkara guyu film. Perkara kapok kayak ngenteni ape godho. Kayak agak ro ilmune ulama. Dan itu musalsal, sanad saya itu musalsal. Makanya Kanjeng Nabi ku sering guyon. Dan itu wasiatnya Nabi, nak pertanyaane setan wis ngono fal yantahi, mongko lereni. Ya lereni dengan berbagai cara. Pokoknya Dawi Muzali, pokoknya bil mubahat. Lah, gara-gara teori ini wong-wong zuhud sing wusul akhire ngalalno alat musik sing dilawan wong fikih. Ayo Habib-habib sing terkenal sing alim-alim sing main gitar nggih kathah. Nggih mboten. Sing nentang Habib-habib sing anti ya kathah. Wong alim sing main gitar nggih kathah, sing nentang nggih kathah. Ya mergo nak pas wusul wong iku kadang terus nyanyi-nyanyi nasyid. Mulane Imriti ora kitab kuno, Imriti nak nyontokno wong wusul fa usribat ma'na dhamiris syahani. Fa uribat bilhani bil alhan. Alhanu nyanyian, khan iku nagomatil autar. Dadi nyanyian sing nganggo napa? Gitar. Tapi wis sarop, asarop iku senenge mbek pangeran wis menyatu, akhire isek. Isek akhire nyanyi. Nyanyi gak sadar nganggo alat musik. Terus suwe-suwe dadi gerakan Jalaluddin apa Arumi. Suwe-suwe ning Indonesia dadi marawis ning. Lho mboten iki ana silsilah. Tapi kowe ngukumi halal ya ora iso, cok diamuk wong fikih. Ndarani alat malahi, alha an dzikrillah, nglalekno pangeran. Lah lucune sing ngaramno iku ilinge pangeran tenanan ya nak ngrungokno musik. Ayo wong sing seneng Nabi, nasitan sing nganggo terbang, nganggo orjen nangis nondi. Nganggo torjan, nganggo orjen ten. Cuma kiai ku moh nganggo orjen dhewe, tapi nak ngrungokno gelem. Kabeh kiai nyetel opik, tapi nak kon ngalah lo gak gelem. Tapi kon ra nyetel ya ora gelem. Wong kula nate mbantah kiai, lha jenengan ngaramno kok ngrungokno. Beda ngrungokno. Dadi hukum tapi gak tanggung napa? Jawab. Nah cara kula ngeten iki mboten naif. Kalau orang LSM kan nyoal. Wong mau make kok ndak mau ngalalkan. Cara kula setuju ngoten. Mergo bayangno nak Mustofa nggo gitar suaranya ya ora enak ngoten lho. Artinya kalau kiai itu ngrungokno gitar terus main gitar kan juga ndak mesti enak. Ya tapi asal lu berangkat kok isek ning pangeran tuh bagus. Mergo setan butuh dilawan bil mubahat. Eling-eling setan tuh harus dilawan bil mubahat. Niku dawuh semua ulama sing usul ilallah. Sebenarnya akhirat tuntut aku fatwaku salah. Semua asal karena ketemu Tuhan deh, usul. Ndak bisa ndak kamu lawan dengan mubahat. Memang harus dilawan dengan mubahat. Mulane setan susah pol, nek ana wong ngeloni bojone setan yo susah pol. Ana wong guyon mbek anake setan susah pol. Karena ini menikmati barang mubah. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Lah setan kepingine wong was-was. Menanyakan keabsahan eksistensi Tuhan. Ya kok wong filosof. Tuhan itu arot apa-apa. Lalu Tuhan saat sendiri itu bersama siapa? Terus alam yang sekarang yang wujud itu skenario Tuhan apa skenario setan? Skenario Tuhan. Kalau skenario Tuhan kok tidak baik semua, ada jeleknya. Jangan-jangan setan yang menang karena banyak jeleknya. Enggak, setan nanti juga kalah. Kok tidak dikalahkan sekarang saja toh biar cepat dunia baik gitu. Nyoal terus. Engko nak daripada wis ruwet ngono, tinggal ngopi, delok TV, tinggal setane kan ngenteni kan ape nggodho. Delok TV ngantuk kesel turu. Setane ngenteni kan ya ngantuk juga kan nanti suatu. Ngene itu kan. Mulane kabeh ulama niku sepakat untuk ngelawan setan niku wong kon istirwah bil mubahat. Harus menikmati barang-barang sing dihalalno Allah Subhanahu wa taala. Lane akeh wong dadi wali mergo turu ki kathah, mergo marung ki kathah. Marung jajan. Kalau kan ada cerita tentang mriki. Jadi Abu Yazid itu saking pedenya ahli jannah itu dia tanya sama Allah, ya Allah, teman saya di surga itu siapa? Kata makanya dijawab si A. Ini cerita sama ndak harus percaya ndak Quran hadis, tapi saya percaya. Barang ternyata orang itu penggaweane warung di warung-warung agak enggak bener. Senengane marung. Ketika orang itu hanya satu itu Abu Yazid balik kanan, wah mimpi saya salah, masa calon teman saya di surga ke orang kayak gitu. Penggaweane marung dua. Bareng tiang-tiang mabuk. Tapi dia minum air putih. Terus ketika Abu Yazid berbalik itu orang itu bilang,
Ya Aba Yazid, iya saya teman kamu di surga. Padahal gak dibilangin. Akhirnya Abu Yazid sadar, wah ini wong kelas tenan. Akhirnya beliau bilang gini, ya Abu Yazid, separuh orang yang biasa minum minuman memabukkan itu sudah saya tobatkan, separuh lagi tugas kamu. Ini yang masih minum. Abu Yazid kan wali resmi, biasa ngaji, kan gak wali lapangan kan pusing. Ya Abu Yazid akhirnya matur sama Tuhan, ya Allah, bihaki saya ini wali engkau, siapa saja melihat wajah saya harus dapat hidayah. So, Abu Yazid kita meletene, seluruh temanmu yang masih mabuk suruh melihat wajah saya, nanti pasti menjadi tobat. Terus umatnya dibilangi, hei teman-temanku lihat wajahnya Abu Yazid. Terus melihat wajahnya langsung semuanya nopo tobat. Itu melawan mubahat. Semua wali itu pasti mengalami gitu. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi itu masyhur penggaweane nari, sampai saat ini jadi tari Marawis itu awal-awalnya sinten? Jalaluddin sinten? Ar-Rumi. Sama nak roh sampean ceritane Kanjeng Nabi senengane iku garisi lemah. Ya kan sahabat kadang takoki wono apa ya Rasulullah? Ya apa ya ngene iki. Banyak ulama. Yaitu biasanya untuk melawan setan itu harus disibukkan apa? Bil mubah. Karena kalau Anda melogika Tuhan berlebihan jadi filosof, jadi macam-macam, terus lama-lama setan tanya, "Faman khalaqa?" Lalu Allah sendiri asal usulnya gimana? Nah, kalau sudah begitu harus kamu lawan falyantahi. Bilang apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah tur. Paham gitu. Terus kula suwun pokoke jenengan mulai sakniki nek sing seneng jajan nggih jajan mawon. Nah, lagi rukun mbek bojo nggih jagungan mawon. Lagi tukaran nggih nikmati tukarane. Alhamdulillah bojo kula kok ngamuk. Wis kudu disyukuri. Baru kae bojo ngamuk kula mikir carane ndamekno bojo, tapi kan enggak memperdengarkan setan kan? Tidak bergelut dengan teologi tapi bergelut dengan harga napa di diri. Kalau teologi sekali salah kan swarga napa? Swarga napa? Neraka. Dadi nganti ana aliran wahdatil wujud, manunggaling kawula Gusti wong kesuwen GR gedhe rumangsa parek pangeran. Terus pangeran dianggap bersemayam di dirinya masing-masing. Akhirnya duwe keyakinan manunggaling kawula napa? Gusti disebut wahdatil apa wujud. Akhirnya kalau ceritanya Siti Jenar pacu nih. Siti Jenar diundang wali songo, apa diadili mereka dua aliran wahdatil wujud. Siti Jenar ning omah. Siti Jenar, Anda dipanggil wali songo. Ning kene ora ana Siti Jenar anane Allah. Terus akhirnya utusannya wali songo balik. Kata Siti Jenar itu tidak ada makhluk yang ada Allah. Lah wali songo yo mbok lali, mbok pancen keliru, wali yo manusa. Ya wis Allah celuk. Mereka diceluk Siti Jenar wong ora gelem. Di ngene ora ono Siti Jenar sing ono. Lah wali songo kan gak duwe solusi kan ya Allah lah celuk. Akhirnya utusane rono neh. Pak Siti Jenar jare Allah lah diceluk. Oh wali goblok, Allah diceluk jare gak sopan. Siti Jenar kamu ngawali wali songo cek bentone. Apa diceluk. Oh gak sopan. Dadi ping pindho keliru terus. Nyeluk Siti Jenar ora gelem mara. Nyeluk Allah gak sopan. Akhirnya ya masyhur itu wali songo mangkel terus ngutus Kalijaga kon perang mbek Allah berarti kan. Lah keliru de Siti Jenar bareng perang kok kalah. Wong Allah kok napa? Lah akhirnya kita secara sederhana kan nyimpulno. Yo jelas ra Allah, mosok Allah trimo kalah mbek sinten? Kalijaga. Terus cerita dibolak-balik. Sing penggemar wahdatul wujud ora hakikate Siti Jenar iku menang. Jenazah iku wangi, tapi gue ngelabui terus ono asu disembelih ngene ya malah dadekne wali songo sama sing curang kan. Sepodo bulete. Ya apapun itu aliran wahdatul wujud itu tidak mungkin benar nggih, karena bagaimanapun kita pernah ndak ada menjadi ada itu bukti kita makhluk. Nggih, bukti kita napa makhluk. Nek makhluk butuh rabi ya rabi ae, butuh mangan ae, niati ibadah. Nak menawa iku dadi ciri utama makhluk. Nggih, ciri utama napa? Dike nak mangan niati Gusti ini ciri khas makhluk butuh mangan. No nanti insyaallah semua ambekane jenengan, mangane jenengan, turune jenengan dadi ibadah. Mergo setan iku berharap wong mendiskusikan dengan Tuhan. Lane masyhur ge riwayat, nek sampean kepen selamat anut riwayat niki ya tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq fatah liku. Kowe mikira ning gone kejadiane Allah tapi aja mikir Allah. Kowe nak mikir Allah dadi napa rusak.
Mulane kena eling Allah sifati, alhamdulillah paringi mangan, paringi ngombe, paringi urip. Aja eling Allah terus Allah lagi wopo ngene. Mulane nek ngoten niku bener Abu Nawas, pokoke bakas Allah kadang perlu guyon. Harun Ar-Rasyid itu kadang janggal, Allah ning ndi lagi wopo. Sesuai takok Abu Nawas. Sing iso jawab pertanyaan ini dikai hadiah. Kabeh ulama rawani jawab. Harun Ar-Rasyid lagi jawab. Takok kok Allah saiki lagi opo? Kabeh ora ono sing wani jawab. Ya akhirnya sapa jenenge? Abu Nawas sing wani bareng ditekakno. Kula saged jawab tapi wonten syarate. Apa? Kula lungguh teng singgasana jenengan teng isor. Akhirnya Nurut Harun Rasyid saking tersiksane Allah saiki opo? Bareng wis lungguh ning singgasana Harun Rasyid ning isor. Allah saiki ngangkat Abu Nawas dadi raja, Harun Rasyid dadi rakyat. Saya rasa mau wangkel kan dia ora iso bantah. Kan pertanyaane telu. Lah kedua, tengah bumi ning ndi? Terus dene njupuk tombake pengawal dijeblesno. Tengahe ning kene, ora percaya ukur dhewe. Tengahe ning kene, ora percaya ukur dhewe. Jadi kadang usah wong sing takok pangerane kudu gawe Abu Nawas ngoten iku dijawab. Allah lagi apa? Lagi ngangkat Abu Nawas dadi raja, ngedono raja dadi napa? Rakyat. Ya mereka mulai dulu orang itu mesti tanya, aina Allah, Allah itu di mana? Lagi apa? Terus dia sendiri mihak siapa? Maka kita tidak pernah tahu. Pokoknya muni Allahu Akbar, napa subhanallah. Terus ngeling-eling nikmat-nikmat sing teng jenengan, paringi nikmat payu rabi, iso mangan, duwe kanca. Ngono misalnya tukaran mbek bojo ya nikmat tukaran. Bagus tukaran itu bagus.